Karicis mungkin. Taruh teman-teman. Aduh, mau persiapan dulu nih. Ya kan langsung saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Oknum yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara film itu. Saya nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak dengar, nggak tahu kabar. Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Pahlevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen yang ini fans Ria Ricis ya, terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda. Pasca diajukannya gugatan cerai, kini hubungan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan tengah berada di ujung tanduk. Prahara dalam rumah tangga mereka pun sudah mulai terendus oleh publik, lantaran terdapat beberapa kejanggalan yang ditunjukkan oleh keduanya. Dan kecurigaan itu terbukti benar adanya usai Ricis melayangkan gugatan cerai kepada suaminya Teuku Ryan pada tanggal 31 Januari kemarin. Meski belum dapat dipastikan apa penyebabnya, namun baru-baru ini muncul beberapa fakta yang diungkapkan oleh kakak ipar dari Ricis, Ori Fitrio, yang merupakan suami dari Okky Setiana Dewi saat melakukan telewicara bersama awak media. Dalam pengakuannya, permasalahan itu bermula sejak lahirnya putri mereka, Moana, yang mana setelahnya Rian diketahui tidak lagi memberikan sentuhan dan perhatiannya kepada Ricis. Tak lama setelah statement itu muncul, banyak sekali reaksi dari para netizen, tak terkecuali Rian yang membantah adanya tudingan miring tersebut. Dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya. Allah Maha Tahu, Mas Rio juga paham agama, mohon support aja yang baik-baik. Ujar Rian membalas pengakuan Rio. Lantas, seperti apa reaksi Ria Ricis mengenai hal tersebut? Karicis sedikit, Karicis. Sedikit Karicis. Karicis mungkin. Taruh teman-teman. Aduh, mau persiapan dulu nih. Kesian Ricisnya. Kasih lewat sebentar, Mas. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat, semoga semuanya dalam lindungan Allah. Tanggapannya semoga sehat-sehat walafiat, semoga semuanya positif, itu aja. Tapi katanya Kak Ricis waktu ambil Moana nggak ditemenin sama kalian, itu seperti apa sih? Nanti kayak dokter. Nggak tahu. Apa sih? Next question, aku nggak tahu ya. Aku tanyakan langsung, saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Ada oknum yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara film itu. Saya nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak dengar, nggak tahu kabar. Dalam satu tahun ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Aman-aman aja, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Nah, kalau berantem ini yang biasa sering ngalah siapa sih? Oh saya? Saya dong enak aja. Kenapa? Saya, hah? Kenapa katanya? Berantemnya deh karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih mau kemana, aku pengen sini tapi aku lebih ngalah dan ikut istri gitu. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling
menjaga satu sama lain. Nggak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga punya buku ya aku ketik sendiri, novel aku kerjakan sendiri. Jadi ya mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Terlepas dari sedikit fakta alasan yang mulai terungkap, kabar perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan memang tengah hangat-hangatnya diperbincangkan oleh publik, termasuk komika Kemal Pahlevi yang menjadikan masalah ini sebagai sebuah candaan. Sebelumnya, pria bernama lengkap Ahmad Kemal Pahlevi itu sempat membuat sebuah cuitan pertanyaan. Apakah Ria Ricis akan membuat vlog tentang perceraiannya? Akan tetapi buntut pertanyaan yang dilontarkan oleh Kemal justru menciptakan sebuah komentar dari salah satu konten kreator yang menganggap jika komika berusia 34 tahun tersebut dianggap menyepelekan masalah orang lain. Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Pahlevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis ya, terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Selain menegaskan bahwa statement yang dilontarkannya bukanlah suatu candaan, Kemal Pahlevi nyatanya juga menyertakan beberapa poin mengenai alasan dirinya memberikan pertanyaan menohok terhadap Ria Ricis. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Nggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Nggak ada. Ya cuma dia Ricis doang udah itu. Makanya gue berani nanyain itu, dan itu pertanyaan kan, itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Oh mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu. Nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Dan di poin selanjutnya, Kemal Pahlevi juga menyertakan jawabannya soal statement dari salah satu konten kreator yang justru mewajarkan kebiasaan Ricis yang selalu mengupload setiap momen yang dialami ke channel YouTube miliknya. Dalam penuturannya, Kemal Pahlevi pun turut menyinggung soal keterkaitan bidang bisnis yang dilakukan oleh Ria Ricis di setiap kontennya. Kita tahu
ya kalau Kak Ria Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Oh, nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau essence nyala itu ada apa-apa, Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius, Mbak. Dia itu pebisnis, bener dah. Itu konten emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah gitu. Ini jenius ini anak ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, oh dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Teman saya juga banyak, teman gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Ini kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya, itu aja lah, pokoknya lah. Peace. Di sisi lain, belajar dari pengalaman hidup yang pernah dialami olehnya, Putra Siregar selaku kerabat dari Ria Ricis dan Teuku Ryan akhirnya juga ikut buka suara terkait masalah yang menimpa dua sahabatnya itu. Tak tanggung-tanggung dalam penyampaiannya, pengusaha asal Medan itu berniat untuk menengahi Ricis dan Ryan dari masalah yang saat ini masih terbilang pelik. Tentunya tetap ya doanya kebaikan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi. Jadi memang dari Pengadilan Agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil, kan ini bisa berhasil bisa tidak gitu. Pasti saya kebetulan berpengalaman ya, ada pengalaman lah tentang hal ini gitu. Itu saya tahu banget bagaimana pasti para hakim itu memberikan peluang untuk kita mediasi, dan kita akan diberikan mediator tuh, boleh mediator dari sendiri maupun langsung dari pengadilan agamanya. Jadi kita semua teman-teman doain semoga dalam proses mediasinya berhasil sehingga tidak terjadinya cerai. Nanti memang kita mau ada waktu ya, mudah-mudahan ya kita bisa kasih inilah nasihat. Tapi nggak terlalu intens untuk itu ya, biasa kasih ruang dulu. Tapi nanti mudah-mudahan kita sebagai teman, sebagai sahabat akan coba komunikasi. Caranya nanti bakal jadi mediator juga masih boleh mediasi? Nggak boleh kan kita mengajukan untuk kita jadi mediator. Tapi kalau nanti Riannya mungkin butuh sharing, nanti saya sharing, saya kabarin teman-teman deh. Nggak ada sama sekali. Jadi memang nggak terpikir. Cuman memang beberapa kali aku ke rumahnya waktu itu memang yang kurang terlalu larut kan. Jadi banyak yang kerjaan, ngobrol yang kerjaan, karena saya udah tidur. Ya kan namanya berkeluarga ya. Itu kan saya kembali lagi punya pengalaman kan. Bahkan namanya ada Ain ya. Ain itu benar-benar nyata gitu. Saya ya terbukti alhamdulillah sekarang agak lebih adem keluarganya ketika saya memang nggak terlalu ngeposting pribadi atau kan kita namanya manusia ya, bisa hilaf, bisa ini gitu. Tapi kalau aku sendiri nggak bisa menentukan salah enggaknya karena aku bukan ulama kan, nggak bisa juga menjudge orang atau menentukan neraka orang, dosa orang, nggak bisa gitu. Enggak ya, gitu. Apalagi ini kan menyangkut pribadi banget ya, keluarga ya. Saya ngerasain lah, kita namanya berkeluarga, istri itu ya penyemangat hidup kita kan, masa kita korbanin sebegitu besar pengorbanan. Oke, insya Allah saya ketemuin, jadi mungkin update-nya bisa saya kabarin teman-teman lah. Ya waktu main pasti harus ceria dong, karena ini memang olahraga yang membutuhkan fisik ya, dan nggak mungkin manyun di dalam lapangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.